Kali ini materi yang akan kita bahas adalah masalah ketidaksamaan dari suatu persamaan ya, atau dari suatu nilai ya, apakah sama antara ruas kiri dan kanan. Hal ini perlu kita pelajari atau kita ketahui, ini untuk nantinya akan digunakan di dalam melakukan sketsa grafik, di mana kita bisa menentukan di mana daerah naik, di mana daerah turun, di mana daerah cekung ke atas, cekung ke bawah, dan sebagainya. Sehingga kita akan membagi menjadi daerah-daerah atau interval-interval tertentu. Untuk menentukan itu tentu saja kita perlu mengetahui atau belajar tentang ketidaksamaan ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah ketidaksamaan ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang persamaan jadi harus sama, justru sekarang ini yang tidak sama yang bagaimana ya. Baiklah, jadi ketidaksamaan ini saya beri langsung gambaran bagaimana kalau kasus per kasus saja ya. Kalian nanti sudah pernah belajar tentang ketidaksamaan dan garis bilangan ya. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu misalnya X min 2 lebih besar dari 0 ya. Dengan kondisi persamaan seperti itu, X yang memenuhi persamaan ini yang mana saja ya. Contohnya adalah kalau kita masukkan X sama dengan 1, ini hasilnya adalah min 1. Kalau min 1 apakah lebih besar dari 0? Nah, jelas tidak. Berarti X sama dengan 1 tidak memenuhi ketentuan itu. Nah, bagaimana dengan kalau X sama dengan 2? Ini hasilnya akan menjadi 0. Apakah lebih besar dari 0? Jelas juga sebenarnya tidak ya, kecuali di sini ada tanda sama dengannya. 0 itu ya sama dengan 0 ya, bukan lebih besar ya. Jadi kalau kita gambarkan ini garis kartesiannya, sumbu kartesiannya ini 1, 2 begitu. Sehingga kalau di sini kita tarik garis, maka jikalau ini sumbu X ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini garisnya yang 2 ini. Jika ini X kita masukkan 3, berarti sisanya adalah 1, masih lebih besar dari 0. Dengan kata lain, bahwa X yang memenuhi syarat itu adalah lebih besar dari 2. Jadi kalau di sini X sama dengan 2, maka yang memenuhi syarat adalah yang ini ya. Gitu. Mudah ya. Nah, demikian pula kalau kalau kita variasi lagi ya, kita tambahkan lagi. Jikalau 5 min X lebih besar dari 0. Lebih besar lebih kecil ya, sama saja ya. Istilahnya tergantung dari soal yang diberikan. Kalau menemui seperti ini ya, di dalam ketidaksamaan ya, terutama adalah operator perkalian ya atau pembagian,
itu yang perlu diperhatikan adalah X harus di depan dari bilangan ini ya, dari konstanta. Jadi X harus dibawa ke sini ya. Jadi bagaimana kita membawa ke sini? Ya tentu saja supaya nanti menjadi X min 5 harus dikalikan min 1 ya. Jadi dikalikan min 1 ya. Itu akibatnya di sini akan X min 5. Tapi kalau ini tandanya dikalikan min 1, dia akan berubah menjadi berlawanan alias menjadi lebih kecil dari 0. 0 kali min 1 ya tetap 0 ya. Itu. Nah, kalau sudah begitu X min 5 lebih kecil dari 0 sama dengan tadi. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini 5 1 2 3 4 5 di sini. Nah, lebih kecil ya, ini lebih kecil berarti di sini harus ke sana. Ini X sama dengan 5. Ya, X sama dengan 5. Yang memenuhi adalah yang kiri ya. Jadi X sama dengan 4 masih memenuhi. X sama dengan 2 ini adalah min 3 masih memenuhi. Tapi begitu X lebih besar dari 5, misalnya X sama dengan 7, ini hasilnya 2, tidak memenuhi karena ini harus lebih kecil dari 0 ya. Begitu. Kemudian saya lanjutkan dengan variasi-variasi berikutnya, yaitu ini sekali lagi yang penting di sini X harus letaknya di depan dari konstanta. Jadi kalau ada seperti ini, nanti sebaiknya, bukan sebaiknya ya, untuk memenuhi ketidaksamaan ini nanti akan lebih mudah kalau ini X-nya ada di depan ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan misalnya X min 2 X plus 3 ya. Kita lebih besar dari 0 nah, itu X mana saja yang harus kita cari ya. Itu ini mudah kalau kita menggunakan garis bilangan ya. Garis bilangan, kalau kita menggunakan garis bilangan, X-nya harus di depan semua. Kemudian kita cari akar-akarnya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Di sini akarnya adalah 2, yang di sini akarnya adalah min 3. Berarti yang paling kecil adalah min 3, kemudian baru 2. Pangkatnya 1 berarti kita bagi garis bilangan 1 ya. Nah, kenapa sekarang saya tanya? Jikalau X itu sudah berada di depan semua seperti ini ya, X sudah berada di depan semua, maka paling kanan pasti positif. Kalau tidak percaya, X masukkan nilainya 1 miliar atau 1 triliun, pasti akan positif semua. Jadi positif kali positif pasti akan positif ya. Jadi tadi gunanya bahwa kalau X-nya itu ada di belakang konstan, harus dibuat menjadi X-nya di depan konstan. Kalau X-nya sudah di depan konstan, maka paling kanan adalah positif. Kemudian melewati garis bilangan ini, karena ini 1 saja, berarti ini ganti negatif, ini menjadi positif lagi ya. Jadi positif, negatif, positif. Yang memenuhi syarat adalah yang lebih besar dari 0.
Jadi artinya adalah yang ini, ya. Ini. Nah, bagaimana kalau kita artinya X lebih kecil dari min 3 dan atau bukan dan sorry keliru ya, atau dan atau tidak, atau X lebih besar dari 2. Bagaimana kita lanjutkan di sini kalau ketemunya adalah 2 min X, X plus 3 hampir sama dengan yang tadi, ya. Karena di sini ada konstan yang di depannya X, berarti kita harus merubah ke sana, sehingga ini dikalikan min 1 menjadi X min 2. Ini tetap X plus 3 karena positif. Ini tadi dikalikan min 1, berarti di sini harus kalikan min 1 menjadi lebih kecil dari 0. Sama, ini akarnya adalah min 3 dan 2 sama-sama, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau ini lebih kecil, yang di sini adalah tandanya minus atau positif, ya. Jadi jangan terkecoh dengan ini tanda, ya, karena ini tanda lebih kecil. Di sini yang paling kanan tetap positif selama X-nya sudah ada di depan semua, ya. Yaitu kalau sudah begini kita cek X-nya harganya 1 miliar, ini positif, ini positif, positif kali positif pasti positif, ya. Kemudian memenuhi ini melewati garis bilangan 1, tandanya berubah. Kemudian melewati lagi, tandanya berubah. Lah, baru bedanya kalau ini yang memenuhi syarat negatif, berarti istilahnya yang memenuhi syarat adalah yang ini, ya. Jadi X-nya adalah X lebih besar dari min 3 dan lebih kecil dari 2, ya. Jadi X-nya antara min 3 sampai 2, ya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Nah, ini sudah 2. Contoh ke-5, ya. Kita variasi lagi, ya. Dua min X pangkatnya kuadrat, ya. Ada pangkat kuadrat X plus 3 lebih besar dari 0. Perhatikan di sini. Jika dalam ketidaksamaan kita menemui suatu pangkat genap, baik 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, itu sebenarnya bisa langsung dihilangkan, alias ini tidak akan berarti, ya. Jadi bisa dihilangkan asal ini pangkatnya 2 atau 4 atau genap lainnya, itu bisa dicoret. Karena apa? Kalau pangkat kuadrat, pangkat 4, berapapun X-nya pasti nanti akan positif, ya. Jadi tidak akan merubah suatu ketidaksamaan, ya. Kalau tidak percaya, kita kita buktikan, ya. Kalau ini pangkatnya menjadi, saya tulis lebih lengkap, ya. 2 min X, 2 min X, X plus 3 lebih besar dari 0, ya. Ini 2 saya tulis 2 kali, ya. Begitu. Ini dikalikan
menjadi min 1 menjadi min 2. Saya tulis tetap ya, yang dirubah ini tok aja. 2 min X, X plus 3 besar, maaf. Karena ini tadi dikalikan min 1 ya, dikalikan min 1, berarti di sini rubah tanda menjadi lebih kecil. Sekarang kita akan merubah yang ini, karena di sini 2 min X harusnya X min 2 ya. X min 2 ini kita rubah menjadi X min 2 X plus 3. Karena ini dikalikan min 1, berarti di sini kali min 1 berubah lagi 2 kali ya. Jadi akibatnya di sini menjadi tetap kan kuadrat X plus 3 lebih besar dari 0 ya. Gitu. Jadi kalau berubah 2 kali dia tetap ya. Nah, kalau kita kita bikin garis bilangan, akarnya adalah min 3 dan ini adalah 2. Kita lihat min 3 pangkatnya 1, yang 2 ini pangkatnya 2 ya. Kita lihat di sini 2. Ya. Kalau sudah begitu X-nya di kanan, X-nya di kiri semua, berarti yang paling kanan pasti positif. Kemudian melewati garis bilangan negatif, kemudian melewati garis bilangan lagi menjadi positif. Jadi positif, negatif, positif, kemudian negatif. Artinya apa? Dari positif ke positif berarti kan tidak ada perubahan tanda. Jadi boleh diabaikan. Nah, kalau sudah yang memenuhi syarat adalah yang lebih besar, berarti di sini yang memenuhi syarat adalah ke sana ya. Itu. Jadi X lebih besar dari min 3. Duanya diabaikan karena selalu positif ya. Itu jadi kemudian ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan contoh yang lebih banyak lagi ya. Tapi sama saja sebenarnya 6 ya. Dari ada X min 2 X ini plus 5 ya, dibagi 2 ya, tapi berapa ya, 2 sudah dipakai, 3 ada 3 min X ya. Kemudian di sini ada bagi X min 7 lebih besar dari 0 ya. Semakin lama bukan rumit ya, tidak rumit ya, sama saja. Jadi ini pakai kuadrat aja, angkat 4 biar marem ya. Biar marem. Nah, karena di sini ada konstan yang letaknya di depan X, berarti kita harus merubahnya menjadi X-nya ada di depan, menjadi kita rubah menjadi ini menjadi X min 3 alias dikalikan min 1. Jadi X min 2 X plus 5 dibagi X min 3 X min 7 pangkat 4. Ingat, ini 3 min X jadi X min 3, berarti ini berubah tanda menjadi lebih kecil dari 0 ya. Kemudian kalau sudah X-nya di depan semua, maka kita bikin suatu garis bilangan yang mana yang paling kecil adalah min 5, kemudian 2, kemudian 3, dan 7.
7 ya. Min 5 pangkatnya 1, 2 pangkatnya 1, 3 pangkatnya 1, 7 pangkatnya 4, 1, 2, 3, 4 ya. Begitu ya. Ingat, kalau sudah X-nya ada di kiri semua, kanan pasti positif. Positif, positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Karena ini pangkat 4 ya, pangkat genap. Setelah itu berubah menjadi negatif, berubah lagi menjadi positif, berubah lagi menjadi negatif. Kalau gitu yang mana? Yang memenuhi adalah yang lebih kecil dari 0. Jadi yang ini, kemudian yang ini ya. Jadi X lebih kecil dari min 5 atau X, saya tulis begini, 2 X nya lebih besar ya, X, dan lebih kecil dari 3 begitu. Jadi saya kira contoh-contoh dari ketidaksamaan ini ada 6 contoh, bisa memberi gambaran kalian dalam mengerjakan ketidaksamaan ya. Jadi nanti bentuk-bentuknya apa saja sama saja. Kalau misalnya di sini contohnya aja saya beri ya di sini aja. Oke. Saya tulis agak kecil. X min 2, X min 3 pangkatnya 3, X plus 1 dibagi dengan X min 5 plus 5, X min 7, mau pangkatnya berapa? Mau pangkatnya 2 boleh, mau X min 10 boleh ya, seperti ini. Jadi mau berapapun, mau jadi penyebut atau mau jadi pembilang atau penyebut, sama saja. Yang jelas X nya harus di depan semua. Kalau X nya masih ada di belakang seperti ini, harus dirubah menjadi yang di depan ya. Nah, tinggal kalau sudah begini, tinggal mulai dari mencari akarnya. Yang paling kecil adalah berapa ini? Min 5 ya. Min 5, kemudian min 1, kemudian 2, 3, 10. Tinggal garis bilangannya adalah min 5 itu pangkatnya 1, min 1 pangkatnya 1, yang 2 pangkatnya 1, yang 3 pangkatnya 3, kemudian yang 10 pangkatnya 1. Kalau X sudah di kiri semua, berarti yang paling kanan pasti positif, negatif, positif, negatif, positif ya. Kemudian kembali lagi negatif, berubah lagi positif, berubah lagi negatif. Nah, karena yang memenuhi syarat adalah yang lebih besar dari 0, ya tentu saja yang ini lebih besar dari 10 ya. Kemudian ini ya lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 3. Mana lagi? Yang ini lebih besar dari min 5 dan lebih kecil dari min 1. Jadi seperti itulah garis bilangan. Jadi kelihatannya agak rumit, tapi sebenarnya sangat sederhana ya. Hanya saja kalau di sini ini ada
bentuk-bentuk dari baik perkalian maupun pembagian, ya sama, caranya sama. Karena apa? Seper positif ya positif, seper negatif ya negatif, begitu sama. Jadi baik pembilang maupun penyebut sama. Kira itu video cukup simpel. Ya. Video ini bukan video. Materi bahasan ketidaksamaan ini nanti akan kita gunakan nanti setelah terapan dari diferensial. Terapan diferensial itu nanti ada 2 yang pokok, walaupun banyak sebenarnya. Yang pokok adalah yang sering dipakai. Terapan diferensial itu adalah mencari nilai ekstrim atau maksimum maupun minimum. Yang kedua, untuk menggambar suatu sketsa grafik yang secara canggih, ya, bukan dimasukkan koordinat satu persatu, tidak, tapi kita menggunakan menggambar grafik itu melihat trennya naik, trennya turun, trennya belok dan sebagainya. Itu nanti. Nah, untuk membagi kapan naik, kapan turun, kapan belok itu kita bagi menjadi kita uji dengan metode ketidaksamaan. Oke, saya kira cukup sekian materi pengantar ini. Kalian pelajari, kalian bisa lihat di referensi-referensi lain di buku.